Halo semuanya, kenalin gua Muhammad Faik Tari, biasa dipanggil Faik, dan teman gua. Halo, aku Meliana Auranda Boru Siregar, biasa dipanggil Aura. Kita dari Meteorologi ITB. Itu biasanya belajar apa aja ya? Coba dulu nih. Oke. Nah, meteorologi sendiri berdasarkan kata asalnya itu meteoros dan logos. Dimana logos itu artinya ilmu yang pelajari, sedangkan meteoros artinya segala macam benda-benda yang melayang di udara. Jadi secara praktisnya meteorologi adalah ilmu yang pelajari tentang benda-benda yang ada di udara, yaitu adalah atmosfer. Nah, nggak hanya itu teman-teman. Jadi di sini kita juga nggak hanya tentang mempelajari apa yang ada di atmosfer, tapi kita juga sangat luas nih ya meteorologi ya, Ik. Ada belajar penerbangan, ada juga di bidang pertanian, terus ada tentang yang lagi hangat nih, renewable energy. Dan sebenarnya masih banyak bidang ilmu lain yang berkaitan juga nih dengan meteorologi, terkhusus di Meteorologi ITB. Alasan milih masuk jurusan ini apa ya? Dan kenapa harus ke ITB? Oke, kenapa milih meteorologi? Nah, sebelumnya kalau dari saya pribadi itu karena waktu SMA saya ikut Olimpiade Kebumian. Nah, salah satu dari kebumian itu ada bidang meteorologi. Nah, dari situ saya udah mulai tertarik nih, kira-kira meteorologi ini belajar apa aja sih? Dan setelah saya cari tahu, ternyata tentang cuaca, iklim gitu. Jadi saya tertarik sehingga saya pilih ITB karena berdasarkan hasil pencarian saya itu meteorologi murni itu hanya ada di ITB aja. Nah, kalau Faik nih kan dari backgroundnya kebumian, Olimpiade. Nah, kalau aku sendiri kenapa mau memilih meteorologi dan terutama ITB, karena meteorologi itu setelah aku baca fun fact-nya adalah IF kedua di ITB. Jadi tuh aku pengen masuk ke jurusan yang banyak ngodingnya gitu. Nah, ternyata kalau ngambil stay agak berat ya di aku kalau untuk ITB. Dan aku emang udah menargetkan pengen kuliah di ITB karena itu juga di Bandung gitu ya. Jadi aku memilih meteorologi ITB karena itu julukannya IF kedua di ITB itu. Reaksi orang tua milih ini gimana? Reaksi orang tua milih ini sebenarnya karena orang tua aku tamatan SMA, jadi kayak yang ya udah terserah apapun pilihan, semoga itu yang terbaik, yang penting orang tua mendukung. Tapi orang tua sih seperti orang-orang awam pada umumnya ya, bilang meteorologi itu belajar meteor ya atau apa nih, bilang belajar apa gitu. Tapi sejauh ini sih ya masalah dan tetap didukung. Oh, kalau saya sendiri orang tua seneng sih karena setelah dikasih tahu bahwa meteorologi ini jurusan yang langka, jadi orang tua malah sangat mendukung karena kalau memilih jurusan yang langka otomatis kita jadi orang yang langka sehingga dibutuhkan untuk ya. Indonesia sendiri gitu. Kak Fik dan Kak Aura keterima di ITB jalur apa nih? Sama ya, SNMPTN kita. Yang keterima di meteorologi ITB tiap tahun berapa sih? Untuk tiap tahun sih di zaman kita itu 40 daya tampungnya, tapi seiring berjalannya waktu anak tahun selanjutnya itu udah mencapai angka 50. Tapi untuk saat ini kembali lagi di angka 40 dan diwacanakan akan menjadi 75. Ada syarat skill tertentu nggak sebelum masuk ke meteorologi ITB? Kalau ngomongin skill sih sepertinya nggak ada ya. Tapi kalau kita lihat dari jurusan kita ini kebanyakan dasarnya itu matematika dan fisika. Jadi lebih baik calon-calon yang akan mengambil meteorologi itu paham akan matematika dan fisika. Selain itu ada apa lagi? Selain itu karena basicnya di meteorologi ITB terkhusus itu generalnya itu adalah ngoding, jadi paling logika dari setiap mahasiswa yang ingin masuk ya, seperti itu basic atau ya itu basic lah ya. Kalau skill kamu harus apa nggak ada sih, nggak kayak jurusan-jurusan seperti FSRD mungkin yang ada di ITB yang menuntut untuk memiliki portofolio dan skill menggambar seperti itu, tapi kita enggak. Prospek kerja di jurusan ini gimana? Ada dari cerita-cerita alumni misalnya kerja di mana aja gitu? Oke, untuk prospek kerja sendiri ya berdasarkan alumni meteorologi itu sangat luas. Jadi ada alumni kita yang bekerja di bidang meteorologi dan ada juga yang non meteorologi. Nah, kalau di bidang meteorologinya kebanyakan sih gabung di instansi pemerintahan seperti BMKG, LAPAN, BPPT, BNPB, dan lain-lain. Lalu ada apa lagi? Kalau non meteorologinya alumni kita tersebar luas nih, bahkan ada yang kerja di
Shopee, ada yang di bank, terus ada yang di Pertamina di bidang renewable energy, itu di Pace, itu tuh perusahaan internasional, terus juga ada yang kerja di Jepang, dan sebenarnya sangat luas sekali alumni-alumni yang kerja di bidang non meteorologi, karena bidang meteorologi itu sangat sangat luas juga, dan karena kita basicnya mempelajari analisis, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data analysis. Jadi itulah kenapa banyak alumni kita yang tersebar di perusahaan-perusahaan yang nggak harus ke meteorologi. Kalau mata kuliahnya sendiri di ITB meteorologi susah nggak sih? Boleh sebutin apa aja tuh yang jadi momok? Oke. Kalau ditanya susah atau enggak sih itu relatif ya, tergantung dengan anaknya. Ya, tapi selama kita berusaha itu nggak ada kata susah. Nah, tapi gimana nih menurut Kak Aura? Jadi kalau di meteorologi ITB itu mata kuliahnya pasti ada yang susahnya, ada yang mudahnya gitu kan. Tapi relatif orang itu menganggap susah itu susahnya seperti apa kayak gitu. Itu sih. Jadi memang ya seperti hidup ya, ada yang susah, kadang ada yang mudah gitu. Tapi untuk mata kuliah sendiri ini mungkin aku kasih tahu ya, kalau untuk TPB. Jadi kita tuh kan di ITB pertama itu kan TPB dulu nih. Nah, di TPB itu ada mata kuliah matematika. Matematika itu biasa disebut kalkulus dasar, terus fisika dasar, kimia dasar, terus tata tulis karya ilmiah. Ini sambil aku bacain ya teman-teman. Terus ada pengenalan komputasi dan pengantar ilmu dan teknologi kebumian. Setelah itu ada olahraga, pengantar rekayasa dan desain, dan bahasa Inggris. Itu adalah mata kuliah ketika kita TPB. Seperti mata kuliah pengantar, terus basic-basic. Selanjutnya kalau untuk meteorologi sendiri itu pertama kita akan disuguhkan dengan mata kuliah pengantar meteorologi dan klimatologi. Setelah itu ada komputasi meteorologi, mekanika medium kontinum, meteorologi dinamik, observasi meteorologi, sistem informasi meteorologi, meteorologi fisis, meteorologi dinamik, metode numerik meteorologi. Terus ada analisis data, cuaca dan iklim, pengantar meteorologi satelit, hidrometeorologi, metode prediksi cuaca numerik, meteorologi sinoptik dan analisis cuaca, terus ada analisis data, terus meteorologi lapisan batas, terus meteorologi lingkungan, meteorologi prediksi, dan pemodelan hidrometeorologi. Setelah itu juga kita ada mata kuliah basic yang wajib, tapi itu dari mata kuliah luar. Itulah mengapa tadi dibutuhkan basic fisika dan matematika. Contohnya ada matriks dan ruang vektor, terus juga fisika matematik, juga ada statistika dasar, dan masih banyak yang lainnya. Tadi ini katanya ada TPB ya. TPB itu apa sih? Terus nanti mereka yang di TPB mau masuk jurusan itu gimana? Ada seleksinya atau gimana sih? Oke, nah inilah yang ngebedain ITB dengan kampus-kampus lain. Jadi di ITB itu 1 tahun pertama kita sebut dengan TPB, tahap persiapan bersama. Nah, pada TPB ini dimana kita belajar seperti tadi yang disebutkan oleh Kak Aura, seperti SMA kelas 4, kita masih belajar tentang dasar-dasar fisika dasar, kimia dasar, kalkulus dasar, dan lain-lain. Nah, lalu yang menentukan nanti kita ini masuk ke jurusan mana itu berdasarkan IP yang kita dapat dari semester 1 dan semester 2 di TPB. Nanti itu di ranking. Jadi misalkan kita mau jurusan A. Nah, lalu jurusan A ini kuotanya 80 misalkan. Nah, itu nanti bakal di ranking tuh 80 teratas yang milih jurusan A itulah yang akan masuk. Nah, tapi kalau nilai kita nggak masuk 80 terbaik tadi, kita akan kelempar ke pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi memang untuk penjurusan itu TPB kita masih rebutan ya, tergantung dengan nilai IP yang kita dapatkan. Ya, benar. Jadi bakal di ranking sama sih kayak SBMPTN. Kalau peminatnya banyak ya bakal diurutin sesuai IPK ya, itu krusialnya. Dan TPB itu apa? TPB itu yang tadi selain yang udah dikatakan Kak Faik, juga TPB itu karena di ITB itu julukannya adalah miniatur Indonesia, jadi banyak dari anak-anak pilihan yang masuk ke ITB itu dari berbagai daerah. Karena di Bandung ini juga punya culture yang berbeda dari daerah sebelumnya, itulah mengapa adanya TPB kayak gitu. Berarti kalau yang rendah IPK-nya gimana tuh? Yang rendah sih biasanya bakal dilempar ke pilihan kedua ataupun ketiga sesuai dengan pilihan yang diaminati kayak gitu. Tapi nggak dikeluarin dari ITB juga sih ya, masih. Dikeluarkan dari ITB. Oke, kalau praktek gimana di Med ITB apa aja? Nah, untuk praktek kita bisa dibagi dua ya, ada praktek lapangan dan non lapangan.
Nah kalau praktek lapangan itu ya kita melakukan observasi, kita mengukur parameter meteorologi. Nah biasanya ada di mata kuliah kuliah lapangan ataupun observasi meteorologi. Lalu yang non lapangan gimana Kak? Kalau yang non lapangan itu biasa praktek kita itu di praktikum ya teman-teman. Jadi di praktikum itu setiap mata kuliah itu pasti ada praktikumnya sendiri nantinya, dan itu yang seperti aku sebutkan tadi itu biasanya adalah memodelkan pemodelan, dan biasanya itu adalah ngoding yang biasa untuk untuk meteorologi gitu ya, pemodelan cuaca seperti itu, menganalisis data yang tadi. ITB dengar-dengar ada mata kuliah minat lintas jurusan. Kalau di Meteo sendiri biasanya boleh ngambil apa aja, dan kalau Kak Fik dan Kak Aura sendiri ngambil apa nih selama prodi tersebut? Ya, jadi di kurikulum jurusan meteorologi itu sudah ada daftar rekomendasi mata kuliah lintas minat apa saja yang bisa kita ambil. Nah kebanyakan itu masih di ruang lingkup FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Jadi ada dari geologi, geodesi, dan oceanografi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita ambil selain itu. Nah contohnya kita ini berdua ambil energi terbarukan. Nah itu yang lagi hangat nih teman-teman. Nah mata kuliah dari jurusan teknik fisika. Oke, seru nggak sih Kak kuliah di ITB? Ada duka yang berkesan Kak selama kuliah di sini? Seru banget ya kuliah di ITB meteorologi, terutama karena kita kan sedikit dan jadi lebih bonding aja satu sama lain. Terus juga relasi kita juga sama anak meteorologi yang lain nggak seluas itu, jadi lebih bonding juga nih. Terus kalau dukanya mungkin karena aku online kali ya, jadi dukanya itu nggak bisa menikmati alat-alat yang ada dan fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi pas udah masuk udah ngerjain skripsi aja, jadi nggak bisa mendapatkan skill yang lebih gitu. Kalau Kak Faik gimana Kak? Oh iya, paling ini sih kalau ditanya sama orang Kak kuliah di mana gitu. Ketika kita jawab meteorologi, pasti orangnya tuh bingung kayak apa itu meteorologi tentang meteor. Ya mungkin itu sih sama. Pengalamannya gitu. Oke. Kalau ujian di ITB sendiri gimana? Serem nggak sih? Susah nggak sih dapat nilai di sini? Gimana Kak? Kalau ujian sih pasti yang namanya ujian, kalau misalnya dipersiapkan dengan baik sih ya insya Allah bisa gitu ya. Cuman memang beberapa ada yang lumayan lah ya, lumayan agak susah gitu, pasti Kak, seperti hidup aja. Terus terus apa sih tadi pertanyaannya lagi? Susah nggak sih dapat nilainya? Oh, untuk mendapatkan nilai sih kalau di meteorologi sejauh kita aktif di kelas, terus mengerjakan tugas yang ada, itu sih nggak jauh-jauh lah dari nilai B, nggak akan ke bawahnya B gitu, pasti aman lah. Kalau dosennya di Meteo ITB sendiri gimana tuh? Tipenya apa-apa aja yang berkesan bagi Kak Fik dan Kak Aura apa? Tipe-tipe dosen ya, tipe-tipe dosen karena kita lulusan sarjana sains ya, jadi emang dosennya juga rata-rata yang serius gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan kita juga pernah kok nongkrong bareng dosen, jadi dosennya juga yang nggak serius-serius banget, cuman rata-rata sih kayak gitu. Ya sih, jadi untuk dosennya itu tergantung sih. Jadi ada tipe yang santai, ada yang serius, ada juga yang serius tapi santai. Jadi gimana nanti kita dapatnya siapa sih dosennya? Oke, so far pernah ngerasa nyesel nggak udah kuliah di sini? Sejauh ini sih nggak pernah. Jadi kita yang dibuat surprise dengan luar biasanya jurusan meteorologi ini, karena mungkin orang awam nggak terlalu tahu ya. Karena aku sendiri kan awalnya orang awam ya, makanya aku dibuat surprise dengan jurusan ini karena jurusan ini seluas itu, relasinya juga luas, karena kita juga nggak banyak, jadi lebih mudah dikenal gitu sih. Ya, kalau dari saya sendiri sih saya nggak pernah ya menyesali apa yang saya lakukan sekarang, karena saya percaya apa yang saya lakukan sekarang ini sudah yang terbaik. Termasuk dengan saya berkuliah di meteorologi itu sudah pilihan yang terbaik, jadi nggak ada pernah kata nyesal gitu. Oke, sekarang di segmen Kak Aura ya, karena seorang organisator maka kita ada pertanyaan sendiri nih buat Kak Aura. Oke. Nah, organisasi di Mete ITB itu apa aja ya? Dan Kak Aura sendiri organisasinya apa aja yang diikuti? Oke, kalau di meteorologi ITB itu sendiri cuma ada satu ya teman-teman, yaitu himpunan mahasiswanya dengan nama HMME Atmosfera ITB. Tapi kalau di ITB sendiri itu banyak, ada unit kegiatan mahasiswa dan
badan semi otonom lainnya yang bisa dinikmati. Kalau untuk di Meteo ITB sendiri, aku ngambil HMME Atmosfera ITB, dan kalau untuk di luar himpunan aku masuk ke UKMR ITB, namanya Unit Kegiatan Mahasiswa Riau ITB dan Pramuka ITB. Oke, menarik nih. Banyak nih organisasi yang diikuti sama Kak Aura. Terus bagaimana sih bagi waktunya tuh antara organisasi sama kuliah? Oke, bagaimana ngebagi waktunya? Jujur di tahap TPB itu kan tahap pertama, dan di situ aku lumayan aktif untuk mengambil kegiatan-kegiatan yang ada di KM ITB, Keluarga Mahasiswa ITB. Nah, cara bagi waktunya adalah ketika aku di kelas, belajar di kelas itu semaksimal mungkin aku manfaatkan untuk belajar di kelas, dan setelah itu ketika ada PR langsung dikerjain. Jadi untuk kegiatan-kegiatan himpunan atau kegiatan-kegiatan berkemahasiswaan lainnya itu bisa aku lakukan setelah aku menuntaskan kegiatan-kegiatan akademik dari dosen ataupun tugas-tugas yang ada, seperti itu. Jadi memang benar-benar dimaksimalin nih di kelas, di jam kuliah, habis itu baru aku berkemahasiswaan, kayak gitu. Nah, apa sih yang Kak Aura dapatin nih selama jadi ketua himpunan? Duka yang paling berkesan apa nih? Oke, apa aja udah aku dapetin selama menjadi ketua himpunan. Nah, ketika aku menjadi ketua himpunan, yang pasti aku memiliki relasi baik dengan dosen, dengan himpunan di luar, dengan anak-anak yang ada di himpunan. Semua relasinya cukup luas. Terus setelah itu, dengan menjadi ketua himpunan itu skill yang ada di dalam diri atau pengembangan diri itu juga sangat terbangun, mulai dari public speaking, cara berpikir, cara memanajemen orang, terus juga cara membagi waktu. Itu semua itu sangat kebentuk apalagi ketika aku menjadi seorang ketua himpunan, kayak gitu. Dukanya nih Kak, apa aja? Oke, duka menjadi ketua himpunan adalah mungkin jam tidur yang berkurang ya, karena ketika kita ingin menjadi apapun yang kita bisa, pasti ada jam tidur yang harus dikorbankan. Itu sih, paling cuma itu doang. Kurang tidur nih, biasanya Kak Aura tidur jam berapa nih? Bangun jam berapa? Oke, biasanya itu tidur jam 3 atau jam 5, bangunnya tetap harus jam 7, jam 8, sesuai dengan kelas yang ada. Jam 3 ya baru tidur ya? Iya, itu sangat sering sih. Proker atau kegiatan yang berkesan nih selama jadi ketua himpunan? Oke, proker yang sangat berkesan itu sebenarnya semuanya berkesan, cuman ada beberapa yang sangat berkesan menurut aku ketika ada proker yang namanya Zepirus. Zepirus itu adalah pengabdian masyarakat dari Himpunan Mahasiswa Meteorologi ITB. Itu kita membuat sebuah rainwater harvesting di desa binaan kita, yaitu Desa Majalaya, Jawa Barat. Terus juga di kepengurusan aku ini pertama kalinya aku membuat lomba untuk terbuka untuk umum senasional. Terus juga ada program kerja relasi mengunjungi instansi-instansi seperti itu. Oke, mantap banget nih. Terus tadi Kak Aura udah sebut deket sama dosen. Nah, tanggapan dosen sendiri sama anak-anak yang aktif organisasi di ITB itu gimana? Oke, tanggapan dosen itu sangat suka anak-anak yang aktif berkegiatan di kemahasiswaan, karena untuk di meteorologi ITB sendiri untuk menjadi anak-anak yang ada di asisten lab, jadi kebetulan di prodi meteorologi itu ada yang namanya laboratorium mahasiswa untuk pengembangan anak-anak tentang meteorologi lebih lanjut. Nah, itu juga biasanya ditarik dari anak-anak himpunan. Jadi anak-anak yang himpunan yang udah memiliki skill memasang AWS, memasang alat-alat meteorologi, itu biasanya ditarik dengan dosen, dan juga sering diajak ikut project dosen. Jadi anak-anak yang aktif di organisasi itu biasanya ditarik untuk ikut project-project dosen, seperti itu. Sekarang kita ada di segmen khusus kafe. Ya, ini khusus yang akademisi banget ya. Kafe katanya tadi anak OSN ya, alumni OSN. Nah, cerita dong gimana itu pengalamannya? Oke, ya jadi basic saya tuh anak OSN. Jadi dari kelas 10 SMA itu udah ikut OSN. OSN-nya bidang kebumian. Nah, dari OSN inilah yang memperkenalkan saya ke bidang meteorologi. Sehingga dari OSN itu akhirnya tertarik, dan sebenarnya akibat ini sih, jadi salah satu juri OSN itu ada namanya Pak Zadra. Nah, beliau ini dosen di prodi meteorologi ITB, dan pada saat itu saya agak ngefans sih sama beliau. Jadi kayak oke deh,
biar ketemu Pak Zadrah berarti harus ambil meteorologi ITB gitu. Jadi dari OSN itulah yang mengantarkan saya jadi anak meteorologi. Nah, gimana tuh perbedaannya Kak selama meteo waktu dulu belajar Olim sama udah kuliah nih? Jelas beda banget. Jadi waktu di Olimpiade itu dia lebih ke teori ya, teori hafalan gitu. Tapi setelah masuk ke prodi meteorologi itu lebih dalam lagi, dimana kita lebih banyak ke programmingnya sih. Jadi yang membuat saya kaget itu adalah oh ternyata meteorologi itu bukan hanya mempelajari angin gitu kan. Ternyata lebih banyak ke programmingnya, lebih banyak main komputernya daripada teori-teorinya. Itu sih yang paling ngebedain. Katanya di ITB anak-anak ambis, banyak anak Olim. Nah di BEM ITB sendiri gimana tuh Kak? Kalau di meteorologi ITB sih anak Olimnya sedikit ya. Jadi bisa dihitung lah pakai jari paling 1, 2, 3 orang. Jadi sisanya itu bukan anak Olim. Jadi ya kita di sini belajar bareng-bareng dari awal, dari dasar. Tapi untuk yang anak-anak Olim memang akan terasa lebih paham aja sih dibandingkan teman-teman lain yang bukan anak Olim. Jadi kayak seperti mengulang beberapa mata kuliah gitu yang sudah dipelajari di Olimpiade. Berarti lebih mudah ya anak Olim masuk Iya, ke meteorologi? lebih mudah memahaminya. Oke. Nah dengar-dengar nih Kak Fik pernah ya ngelakuin kegiatan di NTT nih bareng dosen yang terkenal banget, tadi udah disebutin sosok yang sangat terkenal lah di kalangan Olim juga, Pak Zadrah ya. Nah itu kegiatan apa sih, boleh diceritain ngapain aja? Oke ya, jadi di bulan Juni kemarin itu satu tim yang terdiri dari 3 dosen, 4 mahasiswa, termasuk saya salah satunya, itu berangkat ke NTT, lebih tepatnya di Pulau Sabu. Nah, kami di sana ngapain? Nah, jadi di sana itu kita menjalankan program pengabdian masyarakat, di mana temanya adalah mengembangkan astrowisata di Pulau Sabu. Jadi kita tahu bahwa ternyata Pulau Sabu itu salah satu wilayah di Indonesia yang paling banyak hari cerahnya. Hari cerah itu artinya hari tanpa awan, sehingga di situ sangat bagus untuk dilakukan pengamatan objek-objek luar angkasa. Nah, ini dihubungkan dengan fenomena gerhana matahari total yang akan terjadi di tahun depan. Nah, sehingga melihat hal tersebut itu menjadi potensi yang bisa dikembangkan agar Pulau Sabu ini menjadi pusat wisata, terutama astrowisata. Nah, jadi kami di sana itu mengembangkan astrowisata untuk Pulau Sabu. Oh, keren banget ya. Nah terus katanya ini dapat kabar juga kalau Pak Zadrah itu punya asistennya. Nah Kak Fik asistennya, itu gimana ya ceritanya jadi asisten dosen sosok yang terkenal nih Pak Zadrah? Oh iya, nah, jadi memang saya kan tahu Pak Zadrah itu dari OSN Kebumian kan, dan saya tahu bahwa beliau ini punya asisten. Dan maka dari itu ketika saya masuk ke jurusan meteorologi itu saya udah target saya harus jadi asisten Pak Zadrah. Nah maka dari itu dari awal saya udah target dan ternyata ada seleksinya, dimana pertama seleksi administrasi biasa, lalu ada tes wawancaranya, dimana tes wawancara itu kita disuruh mempraktekkan ketika kita mengajar, karena menjadi asisten Pak Zadrah itu harus bisa mengajar, karena kita sering menggantikan Bapak untuk mengisi kelas, terutama di kelas-kelas pelatnas ataupun di pelatihan-pelatihan lainnya. Jadi ya seleksinya ada tes wawancara itu, dan alhamdulillah saya keterima dan terpilih menjadi asisten Pak Zadrah. Wah keren nih, jadi selama udah jadi asisten Pak Zadrah, apa aja nih ya pengalaman menarik yang Kak Fik dapatin? Oke, nah sebenarnya pengalamannya itu kebanyakan online ya, karena kebetulan ini masih masa pandemi, jadi yang seharusnya mendampingi Pak Zadrah saat OSN secara offline, tapi diubah jadi online. Jadi kebanyakan ya mengisi pelatnas, mendampingi Pak Zadrah, membuat soal untuk anak-anak pelatnas yang persiapan untuk IESO, International Earth Science Olympiad. Itu sih pengalamannya. Oke, sekarang kita ada di segmen bersama kembali. Nah, Kak Aura dan Kak Fik ini udah tingkat mahasiswa tua ya kan ya? Bener banget ya Ik, gak kerasa ya. Nah boleh spill nggak sih topik skripsinya apa? Oke, dari siapa dulu? Ya, perlu ya. Iya boleh. Kalau saya sendiri topiknya tentang pencemaran udara, di mana
akan dihubungkan dengan fenomena siklon tropis. Wow. Jadi di penelitian saya ini ingin mencari tahu bagaimana dampak dari siklon tropis terhadap polutan PM2.5. Dan nanti di situ akan diambil studi kasus siklon tropis apa, lalu kita ambil juga studi kasus untuk kota Jakarta misalkan. Oke, kalau aku sendiri itu judulnya identifikasi variasi indeks kerawanan banjir menggunakan metode GFI modifikasi dengan saat terjadinya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO. Dengan studi kasusnya itu Indonesia bagian barat. Nah, topik skripsi aku ini tuh lebih ke meteorologi diterapin untuk salah satu kasus yaitu fenomena banjir saat terjadi MJO. Nah, di topik aku sendiri ini sebenarnya ada namanya metode GFI, Geomorphology Flood Index. Nah, itu tuh kita coba untuk modifikasi karena itu diterapin sebelumnya adalah di Italia Selatan. Jadi kita coba nih terapin untuk Indonesia karena kebetulan kenapa dengan GFI ini tuh dijadikan indeks bahaya banjir di BNPB sesuai Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Udah hafal ya, Kak? Udah hafal. Jadi kenapa itu pengen diuji coba karena itu sebenarnya udah diterapin ya untuk pemerintahan Indonesia sendiri. Jadi kayaknya menarik nih untuk diuji coba lebih lanjut seperti itu. Oke. Nah, ini udah lama kan ya kuliah di ITB. Nah, dulu waktu awal masuk ada culture shock nggak sih? Ada sih, karena aku lumayan jauh ya, belum pernah sebelumnya tinggal di Pulau Jawa. Jadi emang ada culture shock mulai dari segi kehidupan, segi akademik, segi sosialisasi semuanya. Tapi sebisa mungkin untuk survive dan ya lebih berkembang lah di sini gitu. Sayang dong kesempatannya udah jauh-jauh kuliah di ITB ya nggak sih? Bener banget. Ya jadi kayaknya untuk orang-orang daerah terutama yang dari luar Bandung ya, ketika masuk ke ITB itu pasti mengalami yang namanya culture shock. Pasti. Nah, tapi tidak menghambat untuk terus berjuang di ITB. Jadi jangan sampai culture shock ini membuat kita jadi lemah, malah jadi gak bisa maju. Nah jadi ya lebih ke adaptif sih, kayak menyelesaikan diri dengan kebudayaan di sini, termasuk iklimnya nggak sih? Karena Bandung kan termasuk yang dingin. Karena jujur saya pun 1 bulan pertama itu setiap pagi itu selalu menggigil. Karena memang waktu awal-awal tuh kerasa banget kayak ini beda banget nih, kayak lagi di mana gitu. Karena dari daerah tiba-tiba ke Bandung kan kayak beda banget. Bener. Oke, ada pesan gak sih buat anak SMA yang mau masuk ke meteorologi secara khusus dan ITB secara umum? Gimana, Kak? Aduh. Oke. Nah, pesannya untuk anak-anak SMA yang merasa tertarik dengan meteorologi, jangan takut untuk daftar. Karena meteorologi ini adalah sesuatu yang langka di Indonesia. Jadi kalau kalian berhasil menjadi salah satu ahlinya, itu akan menjadi menambah value kalian karena kita dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia. Benar. Jadi pesan aku buat anak-anak SMA, kalian tahu dulu apa sih yang menjadi keinginan kalian, gimana sih kapasitas diri kalian. Jadi kalian kenali diri kalian dulu, jangan sampai salah milih jurusan. Nah, untuk secara umum nih, kalau di ITB sendiri teman-teman kalau misalnya emang tertarik di ITB, terkhusus di meteorologi, ya udah jangan segan-segan untuk daftar karena di meteorologi itu sendiri kan seperti yang dibilang Faik tadi emang langka dan meteorologi itu nggak sesempit itu, sangat luas dan apalagi renewable energy itu sangat dikembangkan dan menjadi topik yang hangat ya. Salah satunya yang dibutuhkan adalah meteorologi, sementara meteorologis sendiri itu masih sedikit di Indonesia seperti itu. Semangat. Semangat.